Bismillahirrahmanirrahim. Maddus silah. Apa itu maddus silah? Maddus silah adalah mad yang terdapat pada 3 tempat. Ini penting. Maddus silah itu mad yang terdapat pada 3 tempat. Apa saja? Yang pertama adalah hak kinayah atau disebut juga dengan hak ta'nits. Hak bukan hak tanis. Jadi kegabung dengan tak marbutah. Ini bukan hak tanis, hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Ini perbedaan madhab saja ya, antara madhab Kisai dengan madhabnya Sibawayh. Seperti itu. Jadi menurut Kisai atau madhab Kufah, Al-Imam Al-Kisai, hak ini disebut dengan hakul kinayah. Sedangkan menurut Sibawayh atau Sibuyah, itu adalah hak disebut dengan hak dhamir. Hak yang asal katanya dari kata huwa. Hak yang asalnya katanya dari kata huwa. Huwa itu artinya apa? Dia laki-laki sendirian. Dia laki-laki sendirian. Bahasa Arabnya apa? Dhamir, ghaib, mufrad, mudzakkar. Dia laki-laki sendirian. Kalau di akhir, wawunya hilang. Kalau menjadi objek atau di akhir, maka dia wawunya hilang. Kalau berada di akhir kata, maka wawunya hilang. Seperti misalnya kitabuhu. Tapi tetap dibaca dhammah asalnya. Kitabuhu. Kecuali kalau sebelumnya ya atau kasrah, maka dibaca kasrah juga. Kitabuhu, kitabihi. Kalau kitabu dibacanya hu, kalau kitabi dibacanya hi. Atau kalau sebelumnya ya maka dibaca hi, seperti alaihi. Walaupun asal katanya sebetulnya alaihu. Makanya dalam Hafs ada yang dibaca alaihu, ya tidak apa-apa. Karena memang asal katanya alaihu sebetulnya. Begitu. Itu pengecualian saja ya. Jadi secara bahasa kebanyakan orang-orang Arab bacanya alaihi. Tapi kalau mau baca alaihu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Makanya untuk yang hum di mim jamak juga ada yang baca hum, ada yang baca him, tidak masalah. Baik, ini yang pertama ya. Apa itu mad silah? Mad yang terdapat pada ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Nah, ini wawunya kan hilang ya. Walaupun wawunya hilang, tapi madnya tidak hilang. Walaupun wawunya hilang tapi madnya tidak hilang. Makanya orang-orang Arab ketika membaca kitabuhu, hu-nya tetap dipanjangkan. Kitabuhu, hu-nya tetap dipanjangkan. Kitabihi, hi-nya tetap dipanjang. Seperti pada lafaz innahu ala raj'ihi laqadir. Begitu. Yang kedua adalah hak pada ismul isyarah. Hak yang mana? Bukan haknya bukan hak yang pertama ini, bukan, tapi hak yang kedua, hak yang di belakang. Jadi selalu di belakang ya. Mad silah ini berarti letaknya selalu di belakang kata, selalu di akhir kata. Mau di hak kinayah, hak ismul isyarah, atau mimul jamak, maka seluruhnya tetap berada di belakang kata. Seluruh kata hadhihi, maka hukum hak ini sama dengan hak kinayah. Hukumnya sama. Hak di sini hukumnya sama dengan hak kinayah. Ya dhihi di sini enggak ada hubungan apa-apa dengan hak kinayah sebetulnya. Cuma dari sisi hukum tajwid dan pelafalan orang-orang Arab dalam bahasa sehari-hari mereka itu disamakan. Dan yang terakhir adalah mim jamak. Ini mim jamak yakni mim yang terdapat pada kata hum atau him ya. Kalau dia kasrah hum atau him, kemudian kum, kemudian tum. Hum, him, kum, tum. Dan juga ha'um. Nanti akan kita bahas insya Allah mim jamak ini seperti apa mad silah yang ada pada mim jamak. Kita maju saja ke hak kinayah dan ismul isyarah. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 hukumnya sama. Hukumnya sama ya. Kita jadikan 1 poin. Ini mim jamak hukumnya berbeda, kita jadikan poin yang kedua. Karena dalam riwayah Hafs mim jamak hukumnya beda. Berbeda dengan riwayah yang lain seperti misalnya riwayah dari qiraatnya Ibnu Katsir, maka di sana bisa termasuk sesuatu yang disamakan antara hak kinayah, hak ismul isyarah dan mim jamak. Tapi kita tidak. Untuk mim jamak dia beda sendiri hukumnya sehingga kita pisahkan pembahasan. Kita masuk saja pada pembahasan yang pertama yakni
mad silah yang terdapat pada hak kinayah dan hak ismul isyarah. Apa itu hak kinayah? Tadi sudah disampaikan bahwa hak kinayah adalah hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Asalnya huwa, ketika di akhir menjadi hu. Namun madnya atau suara madnya tidak hilang sehingga kemudian diberikan tanda waw kecil di dalam mushaf untuk dhammah kalau dianya dhammah dan ya kecil kalau dianya kasroh. Ya kecil kalau dianya kasroh seperti tampak pada gambar. Nah, ini ya. Ini waw kecil namanya kalau dianya dhammah dan ya kecil kalau dianya kasroh. Untuk menunjukkan dia dibaca mad saat wasal. Makanya disebut mad silah. Apa itu mad silah? Mad yang dibaca saat wasal saja. Mad yang dibaca saat wasal saja. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau kita waqaf maka tidak ada mad, langsung sukun innah raj'ih. Ya, langsung selalu dibaca sukun saat waqaf. Mengapa saat waqaf dibaca sukun? Ya karena demikianlah orang-orang Arab membacanya, mengucapkannya dalam bahasa yang fasih ketika mereka berbicara sehari-hari. Mad silah pada hak kinayah dan juga hak ismul isyarah dapat terjadi dengan syarat. Jadi mereka dibaca madnya itu bersyarat. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku kapan hak kinayah atau hak dhamir juga hak ismul isyarah dibaca dengan mad. Yang pertama apa? Terjadi pada dhamir ghaib mufrad mudzakkar dan hak ismul isyarah saja. Jadi kalau ada hak lain yang bukan hak dhamir, bukan hak ismul isyarah, tapi terdapat di akhir kata, maka tidak dibaca mad. Ya. Nanti bisa kita temukan di dalam Al-Quran kalau kita bertalaqi, insyaallah. Kemudian syaratnya, hak dhamir atau ismul isyarahnya terletak di antara dua huruf berharokat. Sebelumnya harus berharokat, setelahnya juga harus berharokat. Kalau salah satunya tidak berharokat, maka tidak menjadi mad. Ya. Kalau salah satunya tidak berharokat, maka tidak menjadi mad. Apalagi kalau dua-duanya tidak berharokat. Dua-duanya sukun seperti min hubtigha. Min hubtigha. Dua-duanya sukun, maka tidak menjadi mad. Seperti itu. Kemudian ada pengecualian di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 69 berikut. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di sini ada lafaz wa yakhlud fihi muhana. Di sini kan sebelum haknya ya-nya sukun, mad, sukun kan? Walaupun setelah ya-nya adalah berharokat, namun secara kaidah dia berarti tidak terletak di antara dua huruf berharokat karena sebelumnya sukun. Namun dalam riwayat Hafs dia dibaca panjang wa yakhlud fihi muhana. Ini hikmahnya menunjukkan bahwa mereka benar-benar berada dalam kekekalan, ya, kehinaan yang kekal di sana, seperti itu. Ditambahkan azab pada mereka pada hari kiamat dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Jadi menunjukkan fihi, benar-benar di sananya itu kekal. Ini hikmah tafsirnya seperti itu. Walaupun kalau tidak kita baca panjang ya kekalnya sama-sama kekal begitu ya. Wa yakhlud fihi muhana. Ini menurut sebagian ulama demikian. Hikmahnya apa? Untuk menunjukkan bahwa ada mubalaghah di sana. Kemudian pengecualian yang berikutnya adalah yardahu lakum, ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ini kan berharokat, dodnya, lamnya juga berharokat. Ini haknya hak dhamir. Tapi kenapa dibaca pendek? Tidak dibaca yardahu lakum. Yardahu lakum. Tidak dibaca demikian. Maka ini disebabkan, bukan disebabkan ya, sebabnya riwayah. Hikmahnya menurut sebagian ulama tafsir adalah karena ridhonya Allah ini datang dengan segera. Jadi ketika kita bersyukur, maka Allah ini langsung ridho. Dengan cepat gitu ridhonya itu datang. Yardahu lakum. Dia benar-benar meridhoi kalian. Apabila kalian bersyukur, maka dia benar-benar langsung meridhoi kalian. Ah, gitu. Jadi seolah-olah tidak ada jeda antara rasa syukur dengan keridhaan Allahnya itu, ya.
Yardahu lakum, seakan-akan ada jeda. Yardahu lakum. Jadi Allah benar-benar langsung meridhoi kalian. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Tapi kalau ditanya kenapa, ya ini riwayah, murni riwayah. Karena nanti bisa ada perbandingan qiraat yang lain dan riwayah yang lain. Jadi pengecualian dua. Di Al-Furqan, tadi di Al-Furqan ayat 69, ini sebelumnya sukun malah dibaca mad. Adapun yang di Az-Zumar ayat ke-7 diapit dua harokat, sebelumnya harokat, setelahnya harokat, namun ternyata dia tidak dibaca mad. Kemudian ada juga yang haknya dibaca sukun, maka tidak ada mad. Seperti apa? Seperti lafad fa'alqih ilaihim atau arjih wa akhoh. Ya. Ini arjihu sebetulnya asal katanya arjihu fa'alqi. Ya. Ini fa'alqi. Ini untuk menggantikan hamzah sebetulnya. Ini juga arjihu fa'alqi. Maka untuk menunjukkan bahwa asalnya ada hamzah yang sukun, sedangkan orang-orang Arab berat mengucapkannya, maka haknya yang disukunkan. Sehingga dia baik waqaf ataupun wasal tetap dibaca sukun. Fa'alqih ilaihim qalu arjih wa akhah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Arjihu menjadi arjih. Ini pengecualiannya di dua tempat. Di Al-A'raf dan Asy-Syu'ara ini lafaznya sama. Ya. Ayatnya sama bunyinya. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Sedangkan yang di An-Naml idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fa'alqih ilaihim, ya. Tidak dibaca fa'alqihi atau fa'alqihu ilaihim. Tidak dibaca demikian. Allahu ta'ala a'lam. Jadi ini adalah beberapa pengecualian di Al-Furqan 69, Az-Zumar 7, kemudian di An-Naml 28, Al-A'raf 111 dan Asy-Syu'ara 36. Lafadznya ini arjih wa akhoh, ya, sama arjih wa akhohnya. Bedanya di sini wab'ath, di sini wa arsil. Utusan, sama-sama utusan, beda lafadz aja. Beda rosem, beda lafadz, tapi satu makna. Kemudian mad silah hanya dibaca mad ketika wasal atau ketika kita tidak wakaf seperti yang tadi telah dijelaskan. Misalnya ada lafadz maluhu wa ma kasab wa ummihi wa abi ma lahu akhladah. Ketika kita membacanya waqaf, maka seluruhnya dibaca dengan sukun. Sukun arid, ya. Maluh wa ummih malah. Ini orang-orang Arab memang membacanya demikian. Jadi tidak perlu ditanya kenapa dibaca seperti itu, ya karena orang-orang Arab membacanya demikian. Begitu. Dalam mushaf standar internasional, seperti yang tadi telah dicontohkan, bahwa mad silah diberi tanda waw kecil bila dhammah dan ya kecil bila kondisinya kasrah. Contoh, innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, seperti itu. Nah, ini waw kecil, jadi dia waw kecil sebetulnya, ya. Kemudian ini ya, ini bukan koma ini, ya, ya kecil. Nah, bentuknya seperti ini bentuk potongan dari bentuk ya sebetulnya. Nah, ini kepala ya, ini kan aslinya kan ya itu begini. Nah, itu cuma dipotong badannya, jadi istilahnya ya kecil. Demikian. Agak berbeda dengan sebelum kesini, agak berbeda dengan mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia, kalau mushaf Kemenag atau mushaf Indonesia, ya mungkin yang di Malaysia tak ada, ya. Tak ada mushaf Kemenag Indonesia di sana, dan di sana kalau di Malaysia sudah standar internasional atau standar Madinah. Kalau di Indonesia, lafadz innahu misalnya, itu tidak menggunakan waw kecil, tapi menggunakan dhammah terbalik. Kemudian raj'ihi menggunakan kasrah berdiri. Seperti itu. Ini perbedaan tanda baca mad silah pada mushaf Kemenag RI. Mushaf Kemenag RI tidak menggunakan waw kecil, tidak menggunakan waw kecil, juga tidak menggunakan ya kecil. Tidak ada waw kecil, tidak ada ya kecil dalam mushaf Kemenag. Yang ada adalah dhammah terbalik dan juga kasrah berdiri. Allahu ta'ala a'lam. Baik, mad silah pada ha kinayah
atau ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar dan juga pada ha ismul isyarah. Apakah ada yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ditanyakan. Sebelum kita masuk pada mim jamak. Yang ismul isyarah tolong diulang, belum paham. Ismul isyarah itu hanya pada lafadz hadhihi. Tahu lafadz hadhihi dalam bahasa Arab? Lafadz hadhihi itu artinya adalah ini buat mu'anats ya, buat perempuan. Hadhihi itu adalah ini buat perempuan. Hukumnya sama. Hukumnya sama persis dengan yang tadi telah dijelaskan, dengan hak kinayah. Ini hadhihi. Hadhihi, hadhihi. Hadhihi. Di mana yang menjadi madnya di sini? Nah, biasanya ada tulisan begini ya. Hadhihi. Dia selalu kasrah, tidak ada yang dhammah, tidak ada hadhihu. Karena dzalnya selalu kasrah. Hukumnya bagaimana? Sama persis dengan hak kinayah berarti. Harus setelahnya berharokat juga, tidak boleh ketemu sukun dan hanya dibaca ketika wasal. Jadi kalau ketika kita bacanya waqaf, hadhih, tidak dibaca hadhihi jahannam. Tidak dibaca hadhihi ya, tapi dibaca hadhih. Tapi kalau wasal tidak dibaca hadhihi jahannam, tapi hadhihi jahannamul lati dan seterusnya. Jadi hak ismul isyarah adalah hak yang terdapat pada kata hadhihi. Hak yang terdapat pada akhir kata hadhihi. Itu namanya hak ismul isyarah. Syarat dibaca madnya bagaimana? Sama dengan hak kinayah, harus terletak di antara dua huruf berharokat. Sebelumnya berharokat, baik fathah, kasroh atau dhammah. Sebelumnya udah pasti kasroh sama afan ya. Sebelum kata hadhihi itu pasti kasroh karena dzalnya kasroh. Nah, setelahnya harus berharokat juga, mau fathah, kasroh atau dhammah. Kalau setelahnya adalah lafaz atau kata yang didahului sukun, maka tidak dibaca dengan mad. Hadhihillah. Seperti itu. Itu penjelasan ha ismul isyarah. Intinya sama dengan hak kinayah hukumnya. Cuma beda makna saja. Ini hak yang terdapat pada kata hadhihi. Kalau hak kinayah itu hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Kenapa tidak ditulis dengan waw dan ya besar, tapi ditulis dengan waw dan ya kecil? Untuk membedakan antara rosem dengan dhabat. Untuk membedakan antara rosem dengan dhabat. Kalau kita ubah tulisannya menjadi besar, maka itu telah berubah menjadi rosem. Sedangkan ini rosemnya tidak ada. Tidak ada rosem waw, tidak ada rosem ya. Kenapa tidak ditulis begini misalnya inna? Kalau besar kan berarti jadi begini, nyambung. Ini berarti nambah rosem, haram hukumnya. Haram hukumnya menambah rosem dalam Al-Quran. Begitu pula misalnya roja'ihi. Haram hukumnya menambah rosem dalam Al-Quran. Untuk membedakan antara rosem dengan dhabat, maka diberikan huruf-huruf kecil. Seperti juga yang terjadi pada iqlab. Ada nun, ada mim. Kenapa tidak diubah saja nunnya menjadi mim? Yang nggak bisa. Ya. Kalau nunnya diubah menjadi mim berarti mengubah rosem, haram. Maka diletakkan mim kecil di atasnya untuk menunjukkan dia dhabat. Untuk membedakan antara dhabat dengan rosem. Haram hukumnya menambah rosem. Mustahab dianjurkan menambah tanda baca untuk mempermudah bacaan. Seperti fathah, syiddah, ya, sabdu. Kemudian juga hamzah kecil. Ini hamzah kenapa kok kecil? Karena dia dhabat, bukan rosem. Ya, bentuknya hamzah itu kecil. Kenapa? Karena dia dhabat, bukan rosem. Kemudian kasrah, titik, dhammah, ini semuanya dhabat. Fathah, syiddah atau sabdu, kemudian titik, kemudian waw, dhammah, kemudian hamzah, kemudian kasrah, ini semuanya adalah dhabat. Rosemnya alif, nun, ha.
Kalau kita tambahkan wawunya besar, maka berarti secara penulisan harus disambung. Dan ini berarti melanggar kaidah rosm. Haram hukumnya menambah rosm di dalam Al-Quran. Walaupun hanya huruf mad. Sekali lagi, haram hukumnya menambah rosm atau mengurangi rosm. Seperti misalnya lafaz qalu, ini kan ada alif ya. Qalu, misalnya ada alif. Ini alifnya tak terpakai nih. Alif tak terbaca, sudahlah kita hilangkan saja dalam Al-Quran. Seluruh alif dihilangkan. Maka ini haram hukumnya. Selain merusak kaidah rosm, juga merusak kaidah bahasa Arab. Begitu. Allahu Ta'ala a'lam. Kalau hadhihi pada hak yang pertama itu haknya mad asli. Iya, kalau yang pertamanya mad asli. Hadhihi itu kita tulis ya, hadhihi. Ini kan ada dua hak nih ya. Yang masuk mad silah mana? Yang kedua. Yang ini nih. Jangan salah ya, mad silah itu yang kedua. Yang di belakang. Kalau hak yang di depannya apa? Ini hak asli. Ini hak apa namanya? Hak tanbih. Hak tanbih. Asal katanya begini. Hak tanbih. Cuma secara penulisan alifnya dihapus. Jadi sebetulnya ini dua kata ini. Hak satu kata, zih satu kata. Hak satu kata, namanya hak tanbih. Kemudian zih satu kata. Itu ismul isyarah. Jadi ismul isyarahnya itu sebetulnya zih saja. Sebetulnya ismul isyarahnya zih saja. Sama seperti hadza. Sebetulnya ismul isyarahnya adalah dha saja. Haknya itu hak tanbih. Istilahnya hak tanbih dalam bahasa Arab ya. Cuma kemudian digabungkan, caranya bagaimana menggabungkannya, menghilangkan alif. Dalam Muqaddimah Jazariyah disebutkan waya waha la tafsili, ya nida dan hak tanbih, ya-nya alifnya dihapus. Tidak boleh dipisah penulisannya. Caranya bagaimana? Alifnya mesti dihapus dalam seluruh Al-Quran. Ya Adam tidak ditulis ya Adam. Tidak ditulis seperti ini. Ya. Ya-nya harus dihapus. Ya afwan ya-nya. Alifnya. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas semuanya. Ya Musa, ya-nya tidak mengandung alif. Secara penulisan. Jadi dia madnya mad asli. Begitu pula di hak tanbih. Seluruh hak tanbih yang digabung, yang bersambung dengan kata berikutnya, maka alifnya tidak boleh ditulis. Ini kaidah penulisan Rasam Uthmani. Allahu Ta'ala a'lam. Dalam ilmu tajwid, alif kecil, waw kecil, ya kecil dipanggil dengan apa? Ya udah, itu dipanggil dengan nama alif kecil, waw kecil, ya kecil. Alif kecil, waw kecil, ya kecil. Itu adalah namanya. Alif saghirah, ya saghirah, waw saghirah, bahasa Arabnya. Ya. Jadi disebut saja dengan itu. Tidak perlu mempersulit diri. Baik, kita maju ke bagian berikutnya, yakni permasalahan mad silah pada mim jamak. Pada mim jamak, nah, mim jamak itu apa? Mim jamak adalah mim yang menunjukkan jamak muzakkar. Ini berasal dari kata hum, him, kum, tum. Atau ada satu tempat haum. Yang utama 4 ini. Hum, him, kum, tum. Artinya apa? Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Jadi kalau ada mim yang artinya mereka laki-laki, maka itu berarti namanya mim jamak. Apakah dibaca dengan mad? Humu, himi, kumu, tumu. Apakah mereka dibaca dengan mad? Haumu. Jawabannya dalam riwayah Hafs, tidak membaca mim jamak dengan mad silah. Kecuali apabila diikuti domir. Apa itu domir? Domir itu kata ganti. Aku, dia, kamu, kita, kalian. Itu namanya domir. Dan dalam persoalan ini, yakni mim jamak diikuti domir, maka seluruh qurra sepakat baca dengan mad. Kenapa? Karena apabila mim jamak bertemu dengan domir, maka wawunya atau ya-nya ditulis secara rosem. Contoh. Ini aslinya
Anul zimukum. Anul zimukum ha. Anul zimukum ha. Namun, kaidah rosem ketika mim jamak bertemu dengan dhamir, maka madnya selalu ditulis. Nah, ini bedanya dengan mad silah yang kita bahas tadi. Kalau tadi rosemnya tidak ditulis. Rosem wawunya, rosem ya-nya tidak ditulis. Tapi untuk ini rosemnya ditulis. Maka kalau rosemnya sudah ditulis berarti dia mesti dibaca. Sehingga kita baca anulzimukumuha. Begitu pula wa idza sa'altumuhun. Dan demikian pula khalaftumuni. Nah, ni ini asalnya ya saja ya. Khalaftumu atau bahasan khalaftumu asalnya begini nih, khalaftumuni. Kan sayah itu bahasa Arabnya ya. Ya. Kalau di belakang itu sayah itu ya. Contohnya kitabi. Contohnya lafaz buku saya. Bahasa Arabnya apa buku saya? Kitabi. Kitab, buku ditambah ya saya. Buku saya. Baitun, rumah. Rumah saya, baiti. Ya, tanwinnya hilang. Langsung diubah menjadi kasroh karena setelahnya ada ya. Qalamun, pensil atau pulpen. Kalau pulpen saya, qalami. Zaujatun, istri. Kalau ditambah istri saya, tambah ya saja. Zaujati. Lalu bagaimana tadi khalaftumuni? Kenapa kok tidak ditambah ya, tapi ditambah ni, ditambah nun? Aslinya khalaftum. Khalaftum. Kalian telah menyelisihi. Saya. Kalau misalnya kita tambahkan ya saja, maka berarti ini akan dibaca dengan khalaftumi. Tapi kan dia mim jamak, berarti didomahkan dan ditambah waw. Berarti apa bagaimana cara bacanya? Khalaf tumui. Lafad mui domah setelahnya ya, ini tidak mungkin dilakukan ya. Seperti yang telah kita bahas pada lin. Lin itu ya atau waw sebelumnya fathah. Kalau ada ya sebelumnya domah dan waw sebelumnya kasrah, maka dia menjadi ibdal atau diqalab. Ya-nya menjadi waw, waw-nya menjadi ya supaya menjadi mad ya. Seperti yuqinun menjadi yuqinun. Miuzan menjadi mizan. Baik. Lalu bagaimana kasusnya ya ini? Ya ini apakah diubah menjadi waw? Tidak. Kenapa tidak diubah menjadi waw? Karena apabila kita ubah ya menjadi waw, maka maknanya menjadi berantakan. Ini kan artinya sayah. Kalau pakai waw, orang-orang nggak tahu lagi maknanya jadi sayah atau bukan. Nggak jelas. Khalaftumu. Apa itu khalaftumu? Maknanya apa? Nggak jelas. Maka yang diubah bukan mimnya, kasrohnya, bukan menjadi khalaftumi juga. Kenapa tidak wawunya saja yang diubah? Menjadi khalaftumi. Kalau kita baca khalaftumi, maka menyelisihi kaidah mim jamak. Mim jamak itu tidak dibaca kasroh. Ya, kalau sebelumnya dhammah. Mim jamak tidak dibaca kasroh kalau sebelumnya dhammah. Tidak dibaca khalaftumi. Jadi mim jamak selalu harus dibaca dhammah, khalaftumu. Yang jadi masalah dia ya-nya sukun, khalaftumui, dan ini juga tidak sesuai dengan kebiasaan bahasa yang fasih dalam percakapan orang-orang Arab. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab? Yang dilakukan oleh orang-orang Arab adalah mendatangkan nun penyelamat. Mendatangkan nun penyelamat yang diletakkan di antara keduanya. Menjadi khalaftumu ni. Nun ini disebut dengan nun penyelamat. Kenapa? Karena menyelamatkan domah dan juga menyelamatkan ya. Menyelamatkan lafaz ini sehingga mereka tetap dibaca dengan tidak melanggar kaidah.
Alhamdulillah. Apa bahasa Arabnya nun penyelamat? Bahasa Arabnya nun penyelamat adalah nun wiqayah. Nun wiqayah. Ini namanya nun penyelamat. Wiqayah itu artinya penyelamat, penolong. Jadi yang disebut nun wiqayah adalah nun yang berada di antara dua domir. Ini domir, ini domir. Jadi nun yang berada di antara dua domir. Atau nun yang berada di antara fi'il dan juga domir. Itu namanya nun wiqayah. Kalau yang tanwin, seperti misalnya lahwani, dibaca ni, ini sebetulnya bukan nun wiqayah. Ini nun tanwin, nun yang berasal dari tanwin. Begitu. Sudah kita bahas ya dalam iltiqa'u sakinain. Mudah-mudahan masih ingat. Baik, demikian. Jadi kesimpulannya Imam Hafs tidak membaca mim jamak dengan mad silah kecuali apabila diikuti dhamir saja. Dan dalam persoalan ini seluruh ulama ahli qiraat sepakat. Jadi semuanya sudah ada rosemnya, insya Allah kita tidak akan salah baca. Lalu kemudian kalau sudah ada rosem begini, apakah dia tetap dihukumi mad silah atau dihukumi mad asli? Kalau dilihat dari mim jamaknya, maka dia tersebut mad silah, tetap mad silah, ya. Apabila dilihat dari mim jamaknya. Namun apabila dilihat dari cara bacanya di mana dia selalu dibaca, maka dapat juga dikatakan dia sebagai mad asli, ya. Karena selalu dibaca anul zimukumuha. Walaupun kalau kita lihat mim jamak, ya, dan juga keberadaan wawnya di sini sebetulnya dia hakikatnya adalah mad silah. Mad silah. Dan kita tidak mungkin di sini waqaf pada anul zimukum, itu tidak mungkin waqaf, pasti selalu wasal. Kenapa harus selalu wasal? Karena sudah bersambung dengan kata berikutnya. Jadi tidak boleh anul zimukum, tapi harus dibaca anul zimukumuha. Kalau kita nafasnya habis, harus dihabiskan. Anul zimukumuha, harus dihabiskan. Wa idza sa'altumuhun, begitu. Begitu pula khalaftumuni. Jadi tidak boleh nafas habis khalaftum, harus paksakan sampai ni. Khalaftumuni. Ya begitu ya. Wallahu taala a'lam. Baik, demikian pembahasan sampai mad silah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum kita istirahat. Tidak ada yang tanyakan? Masya Allah, mudah-mudahan paham semuanya ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Silah itu artinya adalah bersambung atau menyambung. Ada lafad silah. Silah itu artinya menyambung atau bersambung. Seperti lafad silaturahim. Silatur rahim. Rahim. Silatur rahim. Menyambung kerahiman, menyambung kekerabatan. Silah itu artinya menyambung. Begitu. Allahu ta'ala alam. Apa ada mad silah tawilah qasirah? Ada, dia masuknya mad far'i. Nanti akan kita bahas ketika masuk hukum mad. Kapan mad silah dibaca panjang? Kita membahas secara umum dulu ya, karena yang hukumnya sama dengan mad asli. Jadi, seluruh yang tadi kita bahas dari pekan kemarin, mad tabi'i, kilmi, kemudian mad tamkin, kemudian ada juga jenis mad lain yang hukumnya sama dengan mad asli, yakni mad al-maddul iwad, kemudian maddul badal dalam riwayah kita. Hukumnya selalu sama dengan mad asli, dan juga madus silah ini hukumnya selalu sama dengan mad asli, yakni dibaca 2 harakat. Kapan dibaca lebih dari 2 harakat? Nanti ada sebabnya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Apabila yang tanyakan boleh sebentar, kita tadi ada pertanyaan kalau nggak salah, tapi agak jauh di mana ya tadi? Yang fa'alqih kalau nggak salah, tadi ada yang nanya itu fa'alqih ya. Jadi begini, masalah fa'alqih tadi, misalnya ini ya. Yang fa'alqih, kenapa kok ya-nya dibaca sukun? Maka ini aslinya adalah fa'alqihi. Aslinya itu ada ya-nya. Nah, aslinya ada ya-nya ya. Karena tidak mungkin hak domir ini dibaca kasroh, karena ini adalah perintah, sebelumnya adalah ya. Fa'alqihi, ini sama-sama lemah istilahnya, sama-sama lemah gitu ya. Hak domir kasroh ini lemah, ya juga lemah, maka orang-orang Arab kemudian menggantikan ya sukun dengan hak sukun. Menggantikan ya sukun dengan ya sukun. Adapun arjih wa akhoh, ini aslinya adalah arjihu. Ada hamzah di sini. Sama ini, gara-gara hamzah ini susah atau berat diucapkan, kalau ini sama-sama ringan ya, kasroh ringan, ya juga ringan, maka haknya dimajukan supaya mempermudah pelafalan. Kalau ini aslinya adalah arjihu, maka untuk mempermudah pelafalan haknya dipindahkan ke tempatnya hamzah dan menggantikan keadaan sukunnya hamzah. Ini kenapa dia dibaca arjih dan kenapa dibaca alqih. Makanya para ulama beda pendapat. Ada juga yang mengatakan di sini haknya menjadi hak tanbih. Makanya intinya para ulama berbeda pendapat, berbeda pendapat dengan cara baca antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Seperti itu. Intinya begitu. Intinya ada huruf yang dihilangkan di sini. Ini adalah yang dihilangkannya ya. Kalau ini yang dihilangkannya adalah hamzah. Begitu ya. Ini masalah fa'alqi dengan arjih. Wallahu ta'ala.